Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, selanjutnya kami akan sampaikan berita pagi produksi tim redaksi RRI Lok Sumawi untuk edisi hari ini. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Lok Sumawi, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Support daripada pemerintah juga alhamdulillah lumayan bagus. Kalau kita lihat kondisi dan situasi dengan fasilitas yang ada sekarang, insyaallah sangat memadai. Saat ini memang Bandara Malik Saleh sudah sebenar, kami juga sudah menyiapkan beberapa prasarana untuk akses penonton maupun akses ofisial. Di Aceh khususnya kita tidak terkait dengan putusan MK tentang persyaratan ataupun pendaftaran calon. Tim redaksi RRI Lok Sumawi telah merangkum hasil liputan, di antaranya kasus KDRT masih sering terjadi di tengah masyarakat. Pemko Lok Sumawi memberikan hadiah pengumpul sampah terbanyak. Bersama saya Rudi, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita yang pertama. Kekerasan terhadap perempuan semakin merajalela di tengah-tengah masyarakat. Kasus ini menjadi momok yang mengkhawatirkan. Bahkan LBH Apik Aceh mencatat bahwa sejumlah pelapor kasus kekerasan terus bertambah. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2023, hampir setiap minggu terdapat laporan mengenai tindakan kekerasan yang menimpa perempuan. Fenomena ini menggambarkan sebuah masalah yang mendesak untuk segera diatasi. Hal tersebut diungkapkan Siva Zakaria, seorang paralegal LBH Apik dalam obrolan kelompok rentan di Pro 1 RRI Lok Sumawi beberapa waktu lalu. Banyak faktor yang menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya faktor ekonomi, penyalahgunaan narkoba, dan juga perselingkuhan dan faktor lainnya telah menjadi penyumbang utama terhadap masalah ini. Namun dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, melainkan juga merebut kepada anak-anak yang menjadi saksi atau korban langsung dari kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Siva Zakaria, pihaknya telah juga menemukan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki kaitannya dengan masalah-masalah sosial, seperti ekonomi yang buruk, penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan juga kurangnya pendidikan tentang hak-hak perempuan. Sayangnya tidak semua kasus kekerasan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Banyak perempuan yang masih merasa takut atau malu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu diharapkan partisipasi aktivitas masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian ini kepada aparatur desa sangatlah penting sebagai langkah awal untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dengan berbagai modus dari tahun ke tahun juga dilaporkan terus meningkat. Tak jarang persoalan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan juga serta paling minimal kekerasan yang terjadi berbentuk fisik, dan hal itu tidak hanya disebabkan atas kelakuan sang pria saja. Demikian disampaikan seorang aktivis perempuan, Siti Nurillah, baru-baru ini kepada rri.co.id.
Menurutnya, jika melihat tren kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena adanya pemicu yang disebabkan oleh tingkah laku si perempuan ataupun si istri itu sendiri. Terkadang perilaku seorang wanita atau istri dalam rumah tangga kerap memancing kemarahan kaum pria untuk melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan. Kekerasan bukan hanya terjadi pada kaum perempuan saja, namun juga bisa terjadi pada diri seorang pria atau suami, di mana terkadang pria bisa sakit atas tingkah laku istri yang tidak sesuai dengan keinginannya sehingga memicu kekerasan. Oleh karena itu, pihaknya juga mengajak kaum hawa di Kota Lhokseumawe untuk selalu mengkontrol emosi diri agar juga mengetahui di mana bagian mana saja tak kala tingkah laku istri yang tidak disenangi oleh pasangan hidupnya. Lebih lanjut dijelaskan Siti Nurillah, kaum pria juga diminta untuk tidak semena-mena membuat kekerasan terhadap perempuan. Artinya, kedua pasangan hidup tersebut untuk saling menghargai satu sama lainnya. Lebih lanjut disampaikan setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga, terkadang agama dijadikan alasan pembenaran, padahal agama justru sangat melarang praktek kekerasan terhadap siapa saja. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu oleh Muhammad Sopyan bersama pihak DP3AP2KB Kota Lhokseumawe terkait dengan pencegahan kasus KDRT di daerah ini. Saat ini kami sudah tergabung bersama Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, ada Bapak Salahuddin. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam Pak Sopyan. Iya, Pak Salahuddin, terkait dengan maraknya ya kasus KDRT ini ya. Nah, yang selalu kita dengar baik di media massa maupun di beberapa daerah lain seperti itu. Nah, khususnya di Kota Lhokseumawe ini Pak. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak upaya dari dinas terkait ini Pak untuk melakukan pencegahan ya, khususnya terhadap potensi kasus KDRT ini sendiri Pak? Silakan. Ya, terima kasih Bung Sopyan. Memang sekarang ini lagi marak Pak ya. Artinya KDRT di lingkungan kita khususnya di Kota Lhokseumawe. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ini harus benar-benar kita tegakkan dengan baik di lingkungan masyarakat Pak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya pencegahan melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum, kemudian dengan tokoh agama. Ini kami juga sedang lakukan Pak ini. Di masing-masing kecamatan ada kami lakukan pelatihan, yaitu pelatihan dan pencegahan kekerasan terhadap keluarga, terhadap rumah tangga, terhadap perempuan dan anak Pak ya. Ini sedang kami lakukan di level kecamatan Pak. Iya, biasanya kalau yang mungkin dari beberapa kasus yang dijumpai oleh dinas kita ini Pak. Nah, ini apa sih Pak penyebabnya yang paling dominan gitu? Ya, ini mungkin klasik juga Pak. Pasti ujung-ujungnya Pak, yang pertama ekonomi Pak. Yang kedua perselingkuhan Pak. Itu marak sekarang di Kota Lhokseumawe. Kemudian terakhir mungkin itu yang sekarang viralnya itu judi online Pak. Nah, itu juga salah satu pemicu ya maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Itu salah satu pemicunya. Itu judi online itu termasuk yang sangat dominan Pak. Ada beberapa kasus yang lagi kami tangani itu lebih kepada faktor ekonomi dan judi online tadi Pak. Iya. Selama ini kira-kira ada nggak Pak yang memang kita dampingi sampai ke ke ranah hukum misalnya akibat dari kasus tersebut gitu? Iya, kebetulan kami kan Pak ada UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak Pak. Jadi itu kami banyak kasus-kasus yang kami dampingi itu rata-rata memang bisa damai Pak, tapi ada juga yang udah menyangkut dengan kekerasan fisik itu langsung ke ranah hukum Pak. Dan pernah kita mendampingi Pak sampai adanya tindak pidana seperti itu. Ini juga ada beberapa kasus lagi kami dampingi Pak. Lagi kami dampingi juga beberapa kasus kekerasan rumah tangga. Ini lagi lakukan pendampingan. Tapi kami berupaya jangan masuk ke ranah hukum. Apabila
bisa lakukan mediasi dan damai, itu kami utamakan. Iya. Ya. Nah, ini apa ini Pak terkait dengan ya masih adanya ya potensi kasus seperti ini. Apa himbauan Pak Salahuddin ini? Baik kepada aparat Gampung misalnya ataupun ya masyarakat secara umum lah gitu. Ya, harapan saya Pak kepada masyarakat kita khususnya di Kota Lhokseumawe, ini kita minta ada rasa kepedulian kita di lingkungan kita. Jadi kan kadang kekerasan rumah tangga itu pasti dipicu oleh bermacam-macam faktor seperti yang saya sebutkan tadi Pak kan. Tapi yang bisa menekan angka itu kepedulian kita Pak. Misal kita misalnya dengan tetangga, kita lihat ada keributan di situ, lempar piring lah, gedebam-gedebum dan seterusnya kan gitu. Apa salahnya kita rumah tangga kita ini melihat, peduli. Mungkin dengan kita ucapkan Assalamualaikum, kita gedor rumahnya itu, mungkin tidak akan terjadi yang namanya kekerasan tadi. Mungkin tidak akan terjadi yang namanya kekerasan fisik terhadap perempuan tadi. Nah, jadi saya menghimbau yang penting kepedulian lah lingkungan kita terhadap masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Iya, baik. Terima kasih Pak Salahuddin atas waktunya nih Pak, sudah bergabung bersama RRI Pak. Terima kasih Bang atas atensinya dan kesempatan diberikan kepada saya. Terus kita cegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lhokseumawe Pak. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe. Menyikapi tantangan yang dialami oleh penggiat seni tradisional yang masih relatif gagap teknologi ataupun gaptek, Kabid Persandian Kominfo Kota Lhokseumawe Armansyah mengatakan bahwa dinas terkait siap membantu para pelaku seni untuk mengembangkan seni mereka di dunia media sosial sekaligus mempromosikan karirnya. Menurutnya saat konfirmasi di RRI Minggu 25 Agustus 2024 dengan hadirnya para seniman di dunia media sosial secara tidak langsung telah juga mendudukan seni budaya Aceh dengan hadirnya era digital saat ini. Pihaknya sangat membuka peluang dan juga sangat ingin, bahkan ketika ada giat seni, pihaknya juga berharap ada undangan ke pihaknya sehingga akan diliput dokumentasinya dan akan membuat konten digital lainnya. Kalaupun ada penggiat seni yang ingin membuat konten digital, pihaknya juga siap membantu, terlebih ada staf yang bisa membimbing nantinya. Penciptaan konten digital yang inovatif merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam melestarikan warisan budaya digital. Kolaborasi antara pihak terkait seperti pemerintah, lembaga, budaya, dan masyarakat juga merupakan peluang penting dalam pelestarian warisan budaya di era digital. Sehingga seniman tradisi harus juga memanfaatkan teknologi dengan bijak dan juga kreatif serta membaca peluang dan juga tantangan terkait dengan teknologi guna memastikan bahwa seni budaya tradisional tetap hidup. Polsek Muara II tingkatkan patroli dialogis di sejumlah lokasi guna meningkatkan keamanan di kawasan Muara II wilayah hukum Polres Lhokseumawe Sabtu 24 Agustus 2024 malam. Kapolres Lhokseumawe AKBP Gismanto melalui Kapolsek Muara II Ibtu Roni mengatakan bahwa kegiatan patroli ini diikuti oleh 2 orang personel Polsek Muara II. Tujuannya untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada masyarakat. Hasilnya, sebut Kapolsek bahwa belum ditemukan kasus yang menonjol yang dapat mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Muara II. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar dapat membantu Polri untuk menjaga Kamtibmas supaya tetap kondusif serta melaporkan hal-hal yang menonjol ke Polsek terdekat. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Rudi. Tetaplah bersama kami di Lintas Lhokseumawe Pagi. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.